Pohon apa sih? Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, termasuk kehadiran makhluk astral. Aku pertama ngeliat tangan ya, ngeliat tangan kiri kanan dipegang, jadi perempuan ini emang dilecehkan. Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan. Saat gue kayak megang sesuatu, Sar. Karma masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas. Saat ini tuh kiriman orang ya. Sarawijayanto dengan kemampuan menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Oke, pemirsa, sekarang ini gue lagi berada di rumah sahabat gue. Mungkin pemirsa juga tahu kalau saya bentuk rumahnya seperti ini. Ini adalah rumahnya Raffi Ahmad. Dan kalau misalnya pemirsa tahu bahwa Raffi Ahmad memang sudah tidak tinggal di sini lagi. Dia sudah pindah setelah menikah dengan Gigi. Tapi masalahnya Raffi juga sempat beberapa kali mengunjungi rumah ini. Kayak misalnya menginap sehari atau 2 hari. Yang jadi pertanyaannya adalah, Raffi sempat bilang sama gue bahwa Gigi nggak pernah mau ke rumah ini. Alasannya mungkin untuk gue ini di luar nalar sih sebenarnya. Tapi Raffi minta tolong dong Fat sama tim dicek kenapa sih rumah ini. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dengan keadaan seperti ini, kayaknya rumah ini memang nggak terlihat ada apa-apa sih. Saya tinggal di sini sudah cukup lama. Terakhir-akhir ini saya mengalami gangguan dari makhluk-makhluk yang ada di rumah ini. Sebenarnya di sini ada kayak sosok laki, tinggi, gede, terus kuntilanak. Oke, mungkin langsung aja kita ke dalam. Kebetulan di dalam udah ada Sarawijayanto, mungkin kita bisa cerita-cerita dia udah dapetin apa aja di dalam situ. Hey Sar, lu udah sempat ngecek di dalam sini? Udah, tapi belum sampai ke bagian atas, jadi baru di bawah. Oke, pemirsa, ini sahabat gue, Sarawijayanto, dan gue sama dia memang satu tim. Kita bareng-bareng ke sini. Gue dapat laporan juga nih dari Raffi bahwa Raffi kan udah lama banget nih nggak tinggal di sini. Nah, kebetulan di sini juga ada yang jaga, namanya Pak Wiwit. Gue pengen tahu sih cerita dari dia langsung, karena kan dia mengalami kejadian itu gitu. Mungkin nanti kita bakal ulik-ulik lagi sih sama Pak Wiwit. Kalau tadi lu pas di sini, apa sih yang lu rasain? Sebenarnya banyak tadi. Gue berusaha memfokus sama yang dominan, yang selalu muncul. Tapi yang di dalam sini yang terdekat dengan kita, ada sosok perempuan. Rambutnya panjang. Dari tadi di sini dia yang selalu muncul tuh dia terus. Ada satu sosok juga yang menarik. Sebentar, kok gue jadi agak merinding ya. Oke. Terus ada satu lagi. Ini agak keras. Jujur, gue belum berani mendekat. Oke, sorry. Yang paling... kenapa gue merinding ya? Karena ada di dekat kita. Yang sosok ini laki-laki. Oke, ini yang agak keras. Perawakannya manusia tapi tinggi banget ya. Iya, oke, tinggi. Tapi hitam semua. Sorry, yang posisi yang keras kalau boleh. Gue tahu, gue pengen ngajak pemirsa di rumah di mana? Yang perempuan, Oh, yang perempuan, oke. sini coba. Agak maju dikit. Lagi. Ini apa ya? Ini gue belum kesini sih Fat tadi, Fat. Ini apa ya? Kamar mandi apa ya?
Jadi ini sosoknya sekarang sedang berdiri di sini. Ini kepalanya dia. Mau cobain nggak? Sini deh. Sebentar deh. Bentar, oke, bentar. Di mana, Sar? Sar, gue kayak megang sesuatu, Sar. Serius lu? Coba lu bisa ambil gambar ke situ nggak? Siapa tau bisa. Hah? Kenapa? Hah? Ya lu atur dong, fokus itu kan autofokus, gimana sih? Hah? Kenapa sih? Fokus. Ke muka gua fokus? Coba tadi. Ke situ, Sar. Sardi masih di situ kan? Masih di sini. Hah? Masih. Ini Coba. kepala dia ini. Ini kepala dia kok nggak fokus? Lu nggak megang fokus loh. Rusak lo kameranya. Coba lu benerin dulu deh. Kayak fokus, Po. Nggak tahu. Tapi kesini fokus tuh. Ke gua fokus. Sini fokus tuh. Ke gua fokus banget. Ah. Coba pakai auto, Po. Coba lu. Fotoin dulu. Nggak fokus juga tuh. Coba lu benerin dulu bentar. Dia mau ngomong apa ya? Ini barusan dia seperti menggerakkan wajahnya, menggerakkan bibirnya, tapi kayak ada sesuatu yang gitu. Tangan dia, Bukan. makhluk lain. Secara apa ya? Jadi gue ngeliatnya kan gue coba bertanya, kenapa lu ngomong apa gitu. Terus? Kayak ada yang nggak tahu tangan, nggak, tapi kayak mulutnya hilang, ngerti nggak lo? Kayak gitu. Gue bayangan gue udah kemana-mana sih. Apa dia masuk ke dalam? Hah? Dia pindah? Hah? Hilang. Hilang? Bentar. Bro, sini. Bentar. Sini. Coba, lu ambil gambar lagi. Bisa fokus kan? Fokus. Lu kenapa, Sar? Minta minum bentar, minta minum dong. Ada minum nggak? Sar. Lu nyari apa sih? Minta minum bentar dong. Lu tadi bisa fokus ke Apa situ. ya? Apaan sih ya? Sar. Nggak, maksudnya gini. Sar, ini tadi kamera nggak kenapa-napa. Nggak. Gini loh, yang sesuatu yang menutup dia itu yang sepertinya bertanggung jawab. Ngerti nggak? Jadi ada sesuatu yang lebih kuat dari sosok tadi menghalangi dia untuk komunikasi sama kita. Sorry, yang lu sebutin pertama bukan yang sosok. Bukan, beda lagi. Ini beda lagi. Beda. Tapi lu bilang cuma 2 yang paling dominan. Di sini. Berarti masih banyak dong, Sar. Lu mau kemana sih? Gue minta minum dong, Sarah. Sar, lu minum dulu, Sar. Terlalu banyak energi kayaknya lu. Break dulu aja. Hah? Sesek. Sesek. Duduk aja dulu. Istirahat dulu bentar. Sar, udah. Udah. Kita duduk dulu aja. Oke? Nggak ke atas. Iya, nanti kita ke atas. Lu istirahat dulu sebentar. Permisi, Pak. Pak Wiwit ya? Iya. Halo, Pak. Saya Fadi. Boleh ngobrol-ngobrol sebentar, Pak? Boleh. Kalau misalnya boleh tahu, Pak Wiwit sudah berapa lama kerja untuk jaga rumah ini? Kira-kira 2 tahun. 2 tahun. Iya. Dan selama 2 tahun ini kan yang saya tahu ya, Iya. Raffi cerita sama saya bahwa Raffi setelah menikah sama Gigi tidak pernah menempati rumah ini walaupun sempat beberapa kali bolak-balik untuk nginep kayak gitu. Katanya Bapak banyak sekali yang mendapatkan gangguan-gangguan gitu, Pak. Saya sih memang ada. Pertama di daerah kolam ini, ada juga yang di dalam gitu. Oke, sorry. Bapak ngomong di dalam. Ya, Yang di dekat kamar mandi bukan, Pak? Kamar mandi yang di bawah tangga situ. betul. Oke. Pak, boleh ngobrol sebentar, Pak? Ketemu sama teman saya, Sarah. Soalnya tadi saya juga sama dia kayak ngalamin hal aneh sih di dekat kamar mandi. Oke, kita ke Sarah. Sar, ini Pak Wiwit. Oh, oke. Kenalin, Pak, ini teman saya, Sarah. Enggak, Pak Wiwit. Oke, mungkin kita duduk aja kali ya? Iya, boleh. Oke. Jadi gini, Sar, tadi kan gue sempet nanya sama Pak Wiwit. Dia kan sempet ngerasain apa yang dia rasakan di rumah ini. Nah, tadi beliau juga sempet bilang bahwa yang di dalam ada. Nah, tadi Pak, saya sama Sarah sempet kayak ngerasain di daerah situ kayak ada sosok wanita. Kalau Bapak sendiri ada cerita apa, Pak, untuk di spot yang, bagian situ? Nah, ceritanya begini, saya habis bersihkan kamar mandi, pokoknya udah nggak ada rasa bau lah. Maksudnya bau? Maksudnya
berasa yang di kamar Oh, mandi. maksudnya maksudnya kamar mandi, itu ya. udah wangi lah istilahnya. Mana sih, Sar? Gue penasaran. Udah, nggak usah dipaksain lagi udah. Enggak, ini kayak yang nutupin dia itu loh. Soalnya tadi ganggu, mulai lo ngomong dia kayak muncul. Dia antara takut juga sama yang ngalangin dia itu ke apa ya, itu apa gitu. Oke, tadi kan Bapak sempat bilang bahwa kan kalau misalnya Bapak bersihin kamar mandi kan otomatis kamar mandinya kan Iya, udah pasti bersih dan Iya, wangi ya. iya. Oke, terus Kemudian saya keluar kayak masih bau bangke. Istilahnya gitu. Bau bangke. kamar Iya. mandi kan nggak bau bangke dong mestinya. Nggak ngerti saya juga. Itu hampir setiap hari atau ada hari-hari khusus? Kadang-kadang aja hari-hari khusus dia nih. Gue nggak bisa buka gerbang sekarang deh. Sar, kenapa sih? Gue mau ngebuka, mau komunikasi sama dia, tapi Siapa yang ngajakin? Lu apa? Dia? dia mau ngomong. Nanti kali ya, mungkin tunggu agak gelap baru kita bisa komunikasi sama dia. Sar, gimana kalau misalnya kita ngecek tempat lain dulu Boleh. aja, karena kan udah mulai ganggu banget. Oke, Pak, boleh tahu nggak sih Pak, Bapak selain di kamar mandi ini, yang paling Bapak ngerasain nih, agak bukan agak, mungkin diganggu pernah Pak? Sering adanya juga di kamar. Di sana tuh di tempat Mas Raffi dulu tempat tidurnya. Ruangan ini Pak? Iya. Wow. Oke. Jadi ini dulu kamarnya Raffi ya? Kok ini kamar selalu dibersihin kan Pak? Selalu dibersihkan, tapi pas saya keluar pintu, pas saya lihat selalu ada orang duduk di sini. Di sini. Di sini, madamnya ke sana, Sar, bisa lu cek? Gimana Pak posisinya, maaf? dia madam ke sana sambil tengudap kayak gini. Di kursi ini? Madam ke sana. Sar, lu kalau gue merinding lagi. Lu bisa ngecek nggak? Kalau yang di sini beda lagi, Fat. Jujur tadi belum sempat ngeliat, tapi sekarang sosoknya laki-laki, Pak. Dia kok nggak suka kalau gelap. Jadi mungkin rumah ini emang nggak ditinggalin Ini ya? Ya memang Iya. ditinggal dia Mas. Maksudnya nggak pernah ditidurin sama sekali ya? Nggak pernah. Paling saya bersihkan doang, istilahnya setiap hari saya bersihkan. Nah udah itu aja. Pesannya gini Pak, kalau bisa lampunya dinyalain gitu ya sekali-sekali. Karena apa ya, dia pengen seperti ada kehidupan kayaknya gitu. Aneh ini kalau yang laki-laki ini sebenarnya dari secara aura tuh positif. Tapi dia memang kenapa tuh lampu? Ini lampu kenapa? Lihat nggak? Iya. Hah? Lu enggak deng, itu stop Itu nggak ada kontaknya. yang mencet, Nggak nggak ada yang mencet. Sar, gue dari tadi ngerasain kayak ada. Sini ya? Iya. Itu auranya positif apa negatif, Sar? Gue merinding, tapi gue ngerasa nggak takut sih sebenarnya. Ini sebenarnya bercampur sih. Cuman kalau yang dari yang laki-laki tadi memang enak, hawanya tenang gitu. Dia lebih suka tempatnya bersih, dia pengen rumahnya terang gitu. Ini kalau misalnya dari menurut dia memang ada sesuatu yang seharusnya lagi. Itu nggak ada yang main lampu kan? Nggak ada. Stop kontak kayak kita nggak tahu. Itu stop kontaknya jauh tuh, deket bapak no. Oh iya. Ini ada suara, denger nggak? Denger nggak? Ada kretek-kretek. Ini sebenarnya dari tadi kita mau nge-reveal ada sesuatu yang nutupin. Lo kerasa nggak sih? Nggak, pas lu di situ gue ngerasa kayak wrong gitu loh rasanya. Cuman gue ngerasa nggak takut tapi gue merinding gitu. Jadi si yang menurut sosok laki-laki ini juga ada sesuatu yang tidak seharusnya ada di sini.